Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama kami, umat-umat Tuhan dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Timo, Yogyakarta dalam diskusi pelajaran Sekolah Sahabat kali ini. Dan sudah bersama-sama dengan kita, para panelis seperti biasa, ada Bang Bill. Halo Bang Bill, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Kemudian ada Bang Ferry. Halo Bang Ferry, bagaimana kabarnya? Baik Sam, terima kasih. Gimana Sam, kabarnya baik? Puji Tuhan, sehat, baik. Dan ada Sherin. Halo Sherin, bagaimana kabarnya? Halo Bang Semi, puji Tuhan, sehat dan baik. Puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat, dan kami berharap pun pemirsa dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita akan memulai, kita akan membukanya dalam doa, dan saya minta kesediaan Sherin untuk membukanya dalam doa. Silakan Sherin. Tuhan, saat ini kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami kehidupan hingga saat ini. Tuhan, saat ini kami ingin mempelajari firman-Mu Tuhan melalui Sekolah Sahabat, bantu kami untuk boleh mengerti. Terima kasih Bapa, Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah tiba di pelajaran yang ke-8 dari pelajaran Sekolah Sahabat kita. Dan dari pelajaran Sekolah Sahabat kita yang ke-8 ini ada judul yang menarik, yaitu Hiburkanlah Umatku. Nah, ini adalah sebuah ungkapan perkataan ya, yang kita tahu tentunya ini sangat berhubungan dengan tema kita ya sepanjang triwulan ini, karena dari tema utamanya buku Sekolah Sahabat kita, di situ ditulis Yesaya, hiburkanlah umatku. Nah, jadi ini adalah kita tahu perintah Tuhan terhadap Nabi Yesaya untuk menghiburkan umat-umatnya ya. Atau umat-umatnya ini umat pilihannya, yaitu bangsa Yehuda. Nah, untuk itu saya meminta Bang Bill, kira-kira fokus kita pekan ini seperti apa, dan nanti boleh dilanjutkan di pelajaran hari Minggu, penghiburan untuk masa depan dari Yesaya pasal 40 sebagai bacaan referensi kita. Silakan Bang Bill. Oke Semi, kita langsung saja masuk di pelajaran kita, dan judulnya tadi sudah dikatakan ya, hiburkanlah umatku, dan diambil dari Yesaya pasal 40. Nah, pelajaran ini akan menjadi satu pelajaran yang sangat penting karena buku Sekolah Sahabat kita diambil dari judulnya ini, seperti yang saya bilang ya. Nah, coba kita terlebih dahulu kita buka di ayat hafalan kita, yaitu di ayat yang ke-9 dari Yesaya 40. Ayat yang ke-9 dari Yesaya 40 dikatakan, Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Nah, ini suatu pekabaran dan suatu ucapan semangat kalau kita bisa bilang ya, dan ucapan kabar baik karena tadi di kata utamanya sudah dibilang kabar baik. Nah, pelajaran ini kita lihat terlebih dahulu kita ada di posisi mana di dalam buku Yesaya, karena Yesaya buku Yesaya sendiri itu terdiri dari banyak sekali pasal, dan kita sudah sampai di bagian bisa dibilang bagian ketiga. Ada mungkin orang yang membaginya secara dua, tapi di sini saya coba pisahkan antara bagian yang pertama dan yang kedua. Nah, coba kita lihat terlebih dahulu. Di pelajaran sebelumnya kita sudah sampai di Yesaya 1 sampai 35, pasal 1 maksudnya. Nah, itu sampai di pelajaran yang ke-6 kalau tidak salah. Pelajaran yang ke-6. Fokus umumnya itu tentang, seperti yang kita tahu ya, peringatan dan penghakiman ya. Di mana kerajaan utara sudah campur aduk dengan menikah dan akhirnya kehilangan identitas, dan juga di selatan pun berkhianat dalam tanda kutip tidak percaya pada Tuhan. Nah, sedangkan Yesaya 36 sampai 39 dirangkumkan dalam pelajaran yang kemarin, yaitu tentang penyerangan Asyur dan akhirnya tidak jadi
karena Raja Hizkia meminta Tuhan, dan sakitnya Raja Hizkia, dan lalu Raja Hizkia meminta tanda, dan akhirnya sembuh, dan kunjungan dari Babel. Nah, sekarang kita sudah sampai di Yesaya 40 sampai 66. Bagian yang ketiga. Tapi di pelajaran ini kita fokus pada Yesaya 40 saja. Nah, di bagian ketiga ini akan membahas umumnya, yaitu tentang belas kasihan, pendamaian, pembebasan. Itu semua berasal dari Tuhan, dan salah satu tema kunci yang paling sering dikutip oleh banyak pendeta ya, bahkan paling sering menjadi referensi dalam belajar Perjanjian Baru, yaitu tentang nubuatan. Jadi Yesaya itu sangat kental dengan nubuatan, terutama di pasal yang akan kita pelajari selanjutnya ini, dari yang bagian ketiga 40 sampai 66. Nah, tema kuncinya saya rangkumkan di sini ada 5. Yang pertama adalah kemahatauan dan belas kasihan Allah. Ya, Allah itu kalau kita bisa bilang omniscient, dia tahu segalanya, tahu masa depan. Karena dia tahu masa depan, dia tahu harus buat apa, dan dia punya belas kasihan terhadap umatnya. Dan di pelajaran ini kita juga akan melihat janji-janji Allah, janjinya seperti apa, dan ketepatan janji Allah. Karena sekali lagi kita belajar sejarah ya, masa lalu. Jadi kita lihat nanti apakah ada penggenapannya. Nah, selanjutnya kita juga melihat tema kunci yang lainnya adalah mempersiapkan jalan. Jadi merupakan salah satu tema kunci yang sangat penting sekali, terutama di pelajaran ini. Dan selanjutnya adalah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, sebenarnya 2 poin ini mirip-mirip dengan janji Allah dan ketepatan janji Allah ya. Masih satu tema. Jadi seperti itu. Sekali lagi kalau mau lihat referensi lebih jauh, kita bisa pergi ke Raja-Raja Tawarik, karena di Yesaya ini kita akan masuki di pelajaran hari Minggu. Di Yesaya ini berbicara tentang nubuatan kelepasan yang Tuhan janjikan. Di pelajaran hari Minggu dikatakan penghiburan untuk masa depan. Jadi terutama di ayat 1 dan ayat 2 dikatakan bahwa Tuhan melalui Nabi Yesaya mengatakan bahwa hey, jangan sedih karena akan ada kelepasan. Jadi Tuhan sudah berjanji bahwa orang Israel akan terlepas dari tawanan Babel, padahal mereka belum ditawan. Ya, jadi ini seperti time skip ya, makanya saya bilang tadi mending kita belajar atau kita baca kembali pelajaran di Raja-Raja, di Tawarik, atau di Daniel, karena kan Daniel menceritakan bagaimana mereka ditawan kan ke Babel karena Hizkia, pelajaran kita yang sebelumnya. Jadi di sini adalah nubuatannya dari perspektif Yesaya, bahwa Tuhan sudah bernubuatkan bahwa hiburkanlah umatku di ayat 1, demikianlah firman Allahmu. Ayat 2-nya dikatakan, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Nah, ini sangat unik ya. Kalau di Peikop terjemahan bahasa Indonesianya adalah berita kelepasan. Padahal sebenarnya mereka belum ditawan gitu kan. Mereka belum ditawan tapi sudah ada berita kelepasan. Nah, uniknya di sini dikatakan bahwa sebab ia telah menerima hukumannya. Ia di sini maksudnya bangsa Israel ya. Ia menerima hukumannya. Nah, hukuman seperti apa yang diterima di pelajaran kita dikatakan hukumannya sudah diterimanya itu yang bahkan dikatakan 2 kali lipat, yaitu karena pilihan ya. Karena pilihan bangsa itu, pilihan raja itu sendiri. Yang pertama Asyur, mereka pro Asyur, akhirnya ditawan, dan akhirnya baru zaman Hizkia Tuhan lepaskan. Lalu setelah itu Hizkia gagal, Babel lagi, karena Hizkia gagal, habis itu Babel, dan belum lagi bangsa-bangsa lain selama di Yesaya 14-23. Ada penyerangan-penyerangan dari bangsa sekitar. Nah, dan mereka semua akan mengalami ini, sudah mengalami atau akan mengalami ini, karena Babel belum. Tapi di berita kelepasannya dibilang sebab ia telah menerima hukuman. Ya, ini adalah satu bentuk apa ya, kemahatauan Tuhan, bahwa Tuhan sudah tahu mereka akan ditawan dan mereka akan survive. Mereka akan bisa terlepas dari tawanan Babel. Nah, uniknya di Yesaya 40 ayat 1 dan 2 ini, coba kita bandingkan dengan Yesaya 1 ayat 2. Paling pertama pelajaran kita adalah tentang pengaduan bangsa yang tidak setia. Ya, dengarkanlah hai langit, perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadapku. Suatu kontras yang sangat berbeda sekali
Dia pertama buku Yesaya dikatakan bahwa Israel sudah jauh. Tapi di pasal 40 dikatakan hiburkanlah umatku. Mereka sudah layak, mereka sudah menerima hukumannya dan saatnya mereka kembali lagi. Jadi ini sedikit pendahuluan terutama di pada hari Minggu bahwa kita akan belajar banyak nubuatan ke depannya di Yesaya ini dan mungkin pelajaran-pelajaran selanjutnya, dan itu akan membuat kita semakin percaya bahwa perjanjian baru dan perjanjian lama itu tidak bisa dipisahkan, dan yang paling banyak menjadi kontroversial adalah Allah perjanjian baru dan Allah perjanjian lama itu sama. Karena mereka mereka merupakan tokoh yang sama, oknum yang sama, punya kemahatauan yang sama. Mungkin seperti itu, Semi. Ya, Allah sudah memberikan kelepasan ya sebelum mereka ditindas. Padahal awalnya mereka memberontak di Yesaya pasal yang pertama ya. Luar biasa, ada sebuah penghiburan untuk masa yang akan datang. Bang Bill, ada sebuah pemikiran atau pertanyaan di hari Minggu. Kalau kita lihat, kira-kira janji apa yang terdapat dalam Alkitab tentang akhir dari penderitaan? Dan apakah maknanya bagi kita meski kita menderita saat ini? Dan apa manfaat iman kita tanpa janji-janji itu? Mengapakah penting untuk selalu bergantung pada janji-janji itu? Tidak peduli apapun kesulitan yang ada pada saat ini. Kira-kira janji seperti apa ini, Bang Bill? Silakan. Oke. Pertanyaan ini sangat menarik ya dan sangat praktikal. Menurut saya, kita akan meluangkan sedikit waktu untuk menjawab pertanyaan ini. Karena tidak ada gunanya kita belajar Yesaya, tapi kita tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Uniknya, coba kalau kita perhatikan ya, coba kita memposisikan diri kita seperti bangsa Israel pada saat itu. Oke? Mereka, kalaupun misal andai kata kita skeptis terhadap berita kelepasan yang tadi kita sudah baca. Kalaupun berita itu benar, mungkin saja mereka bukan generasi mereka yang menikmatinya, ya enggak? Karena mereka pada saat itu 700 tahun sebelum Mesias, sebelum Yesus, dan mereka keluar dari Babel itu dekret, kalau kita ingat ya, pembangunan kembali Yerusalem kembali lagi. Dekret asas sastra itu 475 kalau tidak salah, 400 sebelum Masehi. Jadi 300 tahun. Jadi bisa dipastikan orang yang mendengar janji kelepasan itu tidak mungkin bukan mereka yang keluar dari itu ya. Jadi ini pertanyaannya sangat praktikal. Makanya di sini kata kuncinya, apakah maknanya bagi kita meski kita menderita saat ini? Ya, walaupun kita menderita, tapi apa gunanya janji itu? Kalau kita boleh skeptis, kan kita nggak merasakan janjinya. Orang mereka lepasnya 300 tahun baru setelah janji itu keluar, gitu kan. Bukan saya yang lepas, saya masih dibudak, gitu. Nah, kalau kita lihat, karena ini nubuatan ya, jadi saya akan hubungkan ke kitab nubuatan, karena ditanya janjinya. Kita buka di Wahyu 21. Wahyu 21, karena janji apa yang terdapat dalam Alkitab ya. Tentang akhir dari penderitaan. Ini udah paling akhir dari semua penderitaan ini. Kalau kita berbicara dari Wahyu ya. Ini cuma penderitaan Babel. Ini akhir dari penderitaan semuanya. Kita buka dari Wahyu 21 ya. Terkenal sekali langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama sudah tidak ada, dan kita tahu ini Yohanes kekasih dari Pulau Patmos. Nah, coba sekarang kita melihat. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias. Oke? Lalu ayat 3, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah kemah Allah di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, sekarang kita coba memposisikan diri kita sebagai Yohanes Pembaptis. Yohanes kekasih. Saya akan ceritakan sedikit saja. Tidak sampai 5 menit. Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Oke? Dia dibuang ke Pulau Patmos, kenapa? Karena kesaksian Yesus. Dia pertama ya. Tapi tepatnya dia dibuang itu sekitar 95 setelah Masehi mungkin. 90 sampai 95 Masehi oleh Kaisar Domitian namanya, Kaisar Roma. Kenapa dia dibuang? Karena si Yohanes ini
mau direbus ya, direbus di kuali besar gitu ya, untuk ngerebus manusia. Direbus tapi dia nggak mati direbus. Nah, kaisar ini takut. Ini orang kok nggak mati-mati direbus kan? Jadi akhirnya dibuanglah dia ke Pulau Patmos. Patmos ini koloni yang jauh dari sivilisasi lah, ya. Yang dilihat semuanya laut-laut. Makanya kalau kita lihat di ayat yang pertama, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Pertanyaan yang sering muncul, apakah di surga tidak ada laut? Nah, kalau saya memposisikan diri sebagai Yohanes Kekasih, kalau saat dia melihat penglihatan ini, dia ada di tengah-tengah pulau, entah berantah. Ya, yang dia lihat ke kiri laut, ke kanan laut. Laut ini artinya apa? Pemisah. Pemisah antara dia dan jemaatnya, antara dia dan rasul-rasul lainnya, karena mungkin dia rasul terakhir yang hidup malah. Terpisah dengan orang yang dikasihi semuanya. Jadi yang dilihat di mana-mana laut. Jadi ekspresi dia adalah tidak ada lagi laut, tidak ada lagi pemisah. Bahkan kalau kita lihat di ayat 3-nya, lihatlah kemari Allah ada di tengah-tengah manusia, ya. God with us, di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka, akan dwell with us, diam bersama-sama. Mereka menjadi umatnya, menjadi Allah mereka. With, katanya kebersamaan, ya, bersama. Jadi janji apa yang terdapat dalam Alkitab tentang akhir dari penderitaannya itu Allah bersama dengan kita, dan tidak ada lagi jurang pemisah. Tidak ada lagi dosa yang memisahkan antara kita dan Tuhan. Lalu apa manfaatnya untuk iman kita tanpa janji-janji itu? Bayangkan Yohanes itu pada saat dia melihat penglihatan itu, mungkin dia wow, keren ya. Tapi apakah dia mengalaminya dalam tanda kutip? Belum. Ya kan? Sama seperti orang yang mendengar janji ini, mereka masih menderita gitu. Tapi mendengar itu saja, Yohanes Kekasih, dia merasa kagum dan dia merasa senang akibat imannya terhadap janji itu. Jadi imannya lah yang membuat dia melampaui batas waktu, ya kan? Ruang dan waktu itu imannya yang melampaui dia. Jadi dia melihat penderitaan, tapi dia tidak melihat penderitaan itu, dia melihat jauh ke depan, di mana tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi duka cita dan sebagainya macamnya. Jadi apakah manfaat iman? Iman itu adalah hal yang sangat krusial untuk kita bisa melihat janji. Tanpa iman kita tidak bisa merasakan janji itu. Walaupun mungkin janji itu ada untuk kita saat ini. Apalagi janji yang tidak ada untuk saat ini maksudnya. Mungkin saja kita mati besok kan. Atau mungkin saja karena kemurahan Tuhan kita melihat Tuhan secara langsung. Nah, jadi iman yang diperlukan terhadap ketidaktahuan kita sebagai manusia, sama seperti orang Israel pada saat itu ya. Bukan mereka yang merasakan kebebasan itu, mungkin generasi mereka, tapi imannya, sehingga mereka bisa hidup sepenuhnya dalam ketergantungan dengan Tuhan. Mungkin itu sih. Ya, wahyu Yesus diberikan kepada kita melalui Yohanes, bahwa janji itu adalah kita bersama-sama dengan Allah dan tidak ada pemisah di antara kita dan Allah. Baik, saya akan lanjut ke Bang Ferry. Bang Ferry, di pelajaran hari Senin dan hari Selasa, boleh nanti langsung dirangkumkan kehadiran firman dan perbaikan jalan, lahirnya penginjilan di hari Selasa, dari Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai ayat 11. Karena ini kedua hari ini ada kaitannya. Silakan Bang Ferry. Baik, terima kasih Sam. Ya. Nah, ini lanjutan dari tadi yang disampaikan oleh Bilsam ya. Di hari Senin ini ada poin-poin yang menarik ya, dengan tema sebenarnya kehadiran firman dan perbaikan jalan. Ini berbicara mengenai umat Allah menerima penghiburan. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bilsam bagaimana mereka itu berduka cita sebenarnya kan, karena mereka dalam keadaan terjajah dan juga mereka dalam pembuangan di negeri orang gitu. Nah sekarang pertanyaannya kan bagaimana Allah menghibur mereka. Gitu. Nah cara menghiburnya itu ya saya mengatakan dalam buku Yesaya dari 40 sampai 8 itu dikatakan bahwa Tuhan akan datang ya, menyatakan kemuliaannya. Jadi kehadiran Tuhan itu menjadi solusi. Ya. Masalah-masalah duka cita,
atau tertekan, ya, memang itu akan hilang, sirna, ya, kalau bisa merasakan kehadiran Tuhan. Jadi emang ini kuncinya, ya. Tuhan hadir, ya. Kemudian Tuhan tuh hadir. Ya. Dan banyak di ayat-ayat sebelumnya atau kitab-kitab sebelumnya ya, bagaimana kemuliaan Tuhan itu hadir. Contohnya ketika mereka bangsa Israel itu bebas dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan itu ketika hadir kemuliaan Tuhan, itu memang solusi itu selesai. Ya. Nah, tapi untuk supaya Tuhan itu hadir, ada persiapan yang harus dilakukan. Nah, ini buku Yesaya ini memberikan bagaimana sih persiapannya itu. Ya. Nah, dikatakan di buku Yesaya itu ya, siapkanlah jalan bagi Allah di padang belantara. Ya. Luruskan jalan ya, di gurun, lalu lembah ya, yang rendah itu tinggikan, ya, gunung dan bukit direndahkan. Jadi memang ini yang harus dipersiapkan. Oke. Nah sekarang pertanyaan kan siap? Memang kita bisa tuh meluruskan jalan gitu, atau gunung bukit itu yang tinggi kita bisa ratakan, rendahkan gitu. Lalu lembah yang sangat dalam itu tentunya kita bisa tinggikan gitu. Kan nggak bisa. Nah, kalau mungkin kita pakai sekarang teknologi sekarang nih, ya bulldozer, ya itu berapa lama kan gitu. Nah sebenarnya maksud daripada ayat ini sebenarnya bahwa yang meratakan semuanya itu bukan kita, tapi Allah sendiri sebenarnya. Ya. Allah yang meluruskan dan meratakan jalan tersebut. Kenapa? Dengan tujuan supaya ada perbaikan kerohanian sebenarnya. Ya, jadi Allah yang menginspirasi juga untuk apa? Orang-orang ya untuk mengalami namanya kalau sekarang ini ketemu revival gitu ya, atau kebangkitan kerohanian. Ya, dan menarik sebenarnya ini apa yang dikatakan Yohanes itu diselesaikan di buku dicerita mengenai Yohanes Pembaptis ya. Bagaimana Injil mencatat ya ketika Yohanes membaptis ya, ada itu perkataan-perkataan firman yang disampaikan oleh Yohanes ya, yang dia kutip dari buku Yesaya ini ya. Bagaimana dia minta orang supaya bertobat ya, karena kerajaan Allah sudah dekat. Jadi memang perlu perbaikan kerohanian, oke? Perlu jalan itu diratakan atau diluruskan, oke? Nah, lalu mereka juga perlu mengadakan ikuti namanya baptisan pertobatan akan pengampunan dosa. Jadi memang kembali lagi ya, dalam perbaikan jalan itu perlu bertobat. Ya, lalu kemauan meninggalkan dosa sebagai syarat menerima penghiburan, ya. Dan ini adalah kabar baiknya, ya, untuk mereka yang sedang tertekan secara politik, ya, lalu juga secara kerohanian, ya. Nah, dan kalau kita lanjutkan di hari Selasa, ya, ini sebenarnya kan kabar baiknya gitu loh, bahwa Allah akan hadir, ya, karena kan ketika mereka sebagai bangsa itu memberontak kepada Tuhan, ya, maka Tuhan itu seperti tidak hadir dalam hidup mereka. Atau contohnya dalam bentuk ritual Ka'bah lah gitu ya. Nah, makanya sekarang itu ketika Tuhan mengatakan bahwa Dia hadir, nah, ini sebenarnya kabar sukacita. Dan ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu, ya. Dan di Yesaya, ya, itu menuliskan mengenai pembawa kabar baik. Ya. Nah, Allah lah yang memberikan atau mengirim kabar baik itu ya, pengabar baik. Ya. Nah, kalau dalam konteks sekarang mungkin penginjil, ya, yang menyampaikan kabar baik. Sampai saya kutip di sini dari Yesaya 5:27 tuh luar biasa kata-katanya. Betapa eloknya kaki orang yang membawa kabar baik, ya, kabar damai, kabar sukacita. Jadi ya memang sesuatu yang indah sih ya, kita sedang
maksudnya bangsa Israel sedang kesulitan, ya, tiba-tiba ada datang utusan yang memberikan kabar baik. Wah, itu memang itu, aduh, itu menurut saya orang itu tuh sangat akan dipuji kan gitu ya, akan disambut dengan gembira kan gitu. Makanya ya saya tuh mengatakan betapa eloknya kaki orang yang datang ya membawa kabar baik. Nah, konteks mengenai pembawa kabar baik di Lukas 2 itu juga dicatat mengenai ada Simeon ya dan seorang nabiah namanya Hana ya. Ketika Simeon ini seorang yang dipenuhi dengan Ruh Allah ya, karena dia tahu memang akan ada nanti Mesias datang kan. Ini adalah kabar baik dan dia melihat di dalam diri ketika orang tuanya Yesus ya membawa Yesus ke Simeon, dia melihat, wah ini nih anak yang dijanjikan tersebut, anak yang akan membawa perubahan. Dengan kehadiran Yesus, kemuliaan Allah dinyatakan dan dia hadir gitu loh. Dan dia melihat, dan Simeon melihat itu, ya, dan sehingga ia juga membuat ya kata-kata dan itu membuat orang pendengar itu juga itu terkesima. Gitu ya. Demikian juga Hana, ya, ketika ia melihat Yesus, wah ini anak yang telah dijanjikan. Nah, ini adalah ini sebenarnya menjadi kabar baik ya kepada orang-orang pada saat itu yang mendengarkan. Ya. Nah, lalu kalau kita lihat lagi, ya dalam tema lahirnya penginjilan, ya seorang pembawa kabar baik itu adalah penginjil. Ya itu tadi kurang kata-katanya ya. Seorang pembawa kabar baik itu adalah penginjil. Nah, di sini dari pelajaran kita melihat bahwa orang di luar sana ya menunggu kabar baik. Ya, karena mereka itu sedang terperangkap, sedang terbelenggu ya, oleh banyak masalah, ya, banyak yang berduka cita, ya, perlu penghiburan. Dan sekolah sahabat ini, ya, pelajaran ini, firman Tuhan dari buku Yesaya ini, ya, mengingatkan kita, mendorong kita mengenai apa? Pembawa kabar baik. Ya, dan kita yang tahu, ya, kabar baik ini, ya kita adalah pembawa kabar baik. Karena tidak mungkin orang disebutkan pembawa kabar baik kalau dia tidak tahu kabar baik. Ya. Dan saya yakin ya, kita sudah tahu ya kabar baik mengenai pembebasan di dalam Yesus Kristus. Ya. Dan ini perlu kita sampaikan kepada orang-orang di luar sana tanpa melihat latar belakangnya. Kira-kira begitu. Perbaikan kerohanian, Allah meluruskan, meratakan jalan, kemudian lahirnya penginjilan. Seorang pembawa kabar baik adalah penginjil dan orang-orang di luar menunggu kabar baik itu ya. Baik, Bang Ferry, ada pertanyaan di hari Senin dan Selasa. Tadi berbicara mengenai firman Allah dan hubungannya dengan pengharapan. Kalau kita baca dalam Yesaya 40 ayat 6-8, bagaimana Yesaya menggambarkan tentang keabadian firman Allah itu jika dibandingkan dengan hidup kita, hidup manusia yang fana, yang sangat rapuh, itu dapat mendiamkan rasa takut. Rasa takut kita akan kematian. Nah, dan bagaimana juga hubungannya dengan pengharapan kita tentang kematian itu. Kita bisa baca dalam buku Ayub, di situ buku Daniel, 1 Korintus, dan 1 Tesalonika yang sudah terlihat di screen. Silakan, Bang Ferry. Oke, terima kasih Sam. Ini pertanyaan menarik ya. Kalau saya baca dari buku Yesaya tadi ya, 40 ayat 6-8 ya. Di situ ya, firman Tuhan tuh membandingkan mengenai manusia gitu ya, bahwa manusia itu ya seperti rumput ya, dan segala keindahannya seperti bunga di padang ya. Lalu
rumput layu dan bunga luruh ketika Allah menghembusnya dengan nafasnya. Ya sesungguhnya bangsa itu seperti rumput gitu ya. Jadi seperti tidak berdaya lah kira-kira begitu ya. Ya sebentar saja gitu. Tetapi firman Allah itu tetap sampai selama-lamanya. Nah, dari sini kita bisa melihat ya bagaimana sih hubungannya kan gitu. Firman Tuhan ini bisa mendiamkan rasa takut kita akan kematian. Ya. Nah, ada yang menarik sebenarnya dari cerita mengenai Ayub ya, tadi sudah ditulis itu teksnya. Kalau saya baca mengenai Ayub, kita tahu semua cerita Ayub ya. Dia itu sakit ya, menderita secara fisik dan juga psikologi ya, karena hartanya ludes, lalu juga anak-anaknya udah meninggal, lalu kemudian teman-temannya banyak yang pergi, ya, dan dia dalam keadaan tertekan, ya. Dan ada yang menarik dari kehidupan Ayub ini yang kita bisa lihat bagaimana ia tetap mempercayai firman Tuhan. Dari firman Tuhan itu, ya, itu menjadi kekuatan, menjadi sesuatu yang hidup gitu loh, ya. Kalau kita lihat sebenarnya kalau kita rujuk mengenai Yesus mengatakan akulah roti hidup. Wah, ya. Jadi ini firman Tuhan ini adalah sesuatu yang menghidupkan. Jadi ini menjadi juga sebenarnya sebuah kabar baik kepada kita ya, mengenai firman Tuhan. Ya, jadi Ayub itu mengatakan bahwa aku tahu bahwa penebusku hidup. Ya. Dia tahu dari mana? Dari firman yang dia baca. Ya, dan dia mengandalkan firman Tuhan. Dan dia mengandalkan Tuhan dalam hal ini. Nah, jadi kalau kita hubungkan bagaimana sih hubungannya dengan pengharapan kita tentang kematian, ya semua orang akan mengalami kematian ya. Ini sesuatu yang kita tidak bisa tolak ya. Seberapapun uang kita banyak, kita beli ya produk-produk ya yang mahal supaya memperpanjang hidup kita, ya tidak akan bisa ya. Kita semuanya akan melalui kematian. Karena itu sudah kuadrat kita ketika Adam dan Hawa berdosa. Oke, tapi sekarang bagaimana firman Tuhan ini menjadi sebuah pengharapan. Ya. Nah, firman Tuhan itu berbunyi kalau kita lihat dari buku 1 Korintus ya. Aku mengatakan suatu rahasia kepadamu bahwa kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. Ya. Seketika, dalam sekejap mata, yaitu ketika terdengar bunyi nafiri yang terakhir. Nah ini ayat-ayat ini sering dikumandangkan ya, ketika lagi acara perkabungan, ketika lagi sedang mengubur seseorang, memberikan penghiburan kepada orang yang berduka cita, ya, dan juga orang yang hadir di situ mengingatkan bahwa suatu saat nanti, ya, firman Tuhan menjanjikan, ya, bahwa maut telah ditelan dalam kemenangan. Oke, dan ini sebagai pengharapan buat kita semuanya. Nah, kalau kita lihat dari buku 1 Tesalonika juga, ya ini firman juga yang menguatkan kita, ya, dalam menghadapi kematian. Ya. Dicatat di sana, hai saudara-saudara, tentang orang-orang yang telah meninggal, supaya jangan kamu berduka cita, seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati, lalu bangkit, maka demikian juga semua orang yang meninggal dalam Yesus akan dibawa Allah bersama-sama dengannya. Nah ini adalah suatu janji, suatu pengharapan ya, yang membuat kita tidak perlu seperti tidak mengenal Allah ya dalam menghadapi kematian. Ya. Kita bisa dengan tenang, ya, tetap berharap kepada Tuhan. Jadi ini mungkin
yang bisa saya jawab mengenai pertanyaan yang luar biasa tadi ini. Kira-kira begitu, Sam. Amin, puji Tuhan atas pengharapan dari firman Tuhan ya. Oke, baik. Saya akan beralih ke Sherin. Ya, di hari Rabu dan hari Kamis ya. Ada judul yang menarik juga, Pencipta yang Penuh Rahmat. Nah, ini luar biasa. Kemudian ada masalah ya dengan penyembahan berhala di hari Kamisnya. Nah, ini seperti apa nih, Sherin, boleh diuraikan? Silakan. Oke, baik. Melanjutkan ya daripada Yesaya 40, kita belajar ke Yesaya 40 ayat 12 hingga 31. Nah, dari yang sebelumnya kita juga udah melihat Yesaya 40 ini penuh dengan isinya kuasa dan rahmat Tuhan menjadi satu. Nah, kuasa dan rahmat ini juga yang dibutuhkan Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Karena dengan rahmat, Tuhan mau menyelamatkan manusia, dan dengan kuasa yang dia miliki, dia melakukannya. Nah, ini ada beberapa ayat, kalau boleh diklasifikasikan, rahmat dan kuasa. Mulai dari Yesaya 40 ayat 1-5, kita bisa baca itu adalah penghiburan tentang kedatangan Tuhan, juga kita baca ya. Kemudian di ayat 3-8, ada isinya tentang kemuliaan, keabadian, versus kemanusiaan kita yang lemah, seperti yang sedikit sudah dibahas oleh Bang Ferry tadi. Kemudian di ayat 9-11 adalah tentang kabar pembebasan. Bagaimana kabar pembebasan juga gembala umatnya, yaitu Tuhan. Ada kuasa di ayat 12-26, itu tentang pencipta yang tiada tandingannya. Tidak ada yang seperti Allah. Ini yang juga nanti kita bahas di hari Rabu. Kemudian di ayat 27-31 membahas tentang pencipta dan pencipta yang penuh rahmat, yaitu memberikan kuasa kepada yang lemah. Kita bahas di hari Kamis. Nah, jadi kita di hari Rabu ini kita akan fokus pada satu ayat. Yang pertama itu adalah ayat 18. Kita baca Yesaya 40 ayat 18. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Nah, itu ada satu pertanyaan. Yang kalau kita lihat baca sebelumnya di ayat 12-17, itu adalah satu series retorika dan retorika juga metafora tentang dunia ini. Nah, model yang sama ini digunakan dalam Ayub 38 ayat 41. Kita boleh baca sendiri ya di rumah. Nah, terus saat dipertanyakan, kemudian di ayat 18 dikasih pertanyaan, jadi dengan siapakah hendak kamu samakan Allah? Kalau untuk Yesaya dan juga untuk Ayub saat itu, jawabannya jelas, tidak ada yang bisa menyamakan dengan Allah. Tapi kemudian Yesaya 40 ayat 19-20 dikatakan Yesaya membandingkan Allah dengan dewa-dewa, karena pada zaman itu Tuhan akan dibandingkan dengan dewa-dewa. Kita mengingat di pelajaran kita yang minggu lalu, bagaimana juru minum Raja Asyur juga membandingkan Allah kepada Allah dari bangsa-bangsa lain. Dibilangkan, kamu jangan percaya kepada Allahmu, karena lihatlah Allah bangsa-bangsa lain juga kami kalahkan, seperti itu. Jadi pada zaman itu Allah akan pasti dibandingkan dengan dewa-dewa. Nah, kemudian jadi di ayat 19-20 sebenarnya itu seperti dijelaskan bagaimana betapa bodohnya menyembah patung atau dewa-dewa seperti yang disembah oleh bangsa-bangsa lain saat itu. Nah, tidak sampai situ, betapa bodohnya ayat 21-26 menjelaskan betapa bedanya Allah daripada Allah yang lain. Itu menyembah ciptaan manusia dia saja sudah cukup bodoh, ya begitu. Ayat 21-26 menjelaskan bahwa Allah yang menciptakan semuanya itu, bahkan dirimu sendiri. Nah, menciptakan bintang-bintang, bisa kita baca sendiri ya, ayat 21-26. Jadi di sini Tuhan memberikan satu penghiburan melalui di mana Tuhan menyatakan, aku ini Allah yang satu-satunya Allah yang benar, karena aku adalah satu-satunya Allah yang menciptakan kalian semua. Nah,
Tuhan memberikan penghiburan seperti itu, tapi apa responnya? Ayat 27 mereka mengatakan, Yesaya mengatakan ini ya, mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Jadi respon mereka adalah malah hidupku ini nggak dilihat Tuhan, Tuhan nggak memperhatikan aku, seperti itu. Nah, mungkin kalau kita lihatnya seperti ini, seperti tidak mungkin ya dikasih penghiburan malah jawabnya seperti ini. Tapi mungkin secara tidak sadar kita juga sering melakukan hal ini karena kita ingat konteksnya ini adalah penghiburan saat kesusahan kan yang sebenarnya belum terjadi saat itu. Nah, sama kayak di kehidupan kita saat ini. Mungkin banyak kesusahan, pasti kita hidup saat ini, kita menghadapi banyak pencobaan, kealahan yang Tuhan sudah janjikan kepada kita, dan kita fokus hanya, aku merasakan kesusahan ini, Tuhan tidak memperhatikan aku. Kita bisa saja mengatakan seperti yang dikatakan di ayat 27 ini. Nah, karena memang di Sekolah Sahabat juga mengatakan, sulit kita melihat Allah ketika kita bingung dan ciut memikirkan karakter Allah ketika kita berada di dalam satu pencobaan. Mungkin itu untuk hari Rabu. Boleh next dulu? Nah, di hari Kamis kita fokus lagi ke ayat yang ke 19 dan 20. Nah, tadi di hari Rabu berfokus pada pertanyaannya, dengan siapakah Tuhan, kamu akan menyamakan Tuhan, kemudian ayat 19 dan 20 dijawab, adalah menyamakan dengan patung. Nah, jadi sebenarnya apa sih masalah dengan penyembahan berhala? Paling gampangnya itu adalah menghancurkan hubungan Tuhan dengan kita, dengan menggantikan Allah yang lain. Kita bisa baca di Yeremia 3 ayat 6-9, Yeskiel 16, 15-9, itu nabi-nabi pada saat itu bahkan menyamakan penyembahan berhala itu seperti perzinahan rohani. Kalau kita baca Yeremia dan Yeskiel seperti yang di ayat-ayat itu, di situ digambarkan Yerusalem sebagai perempuan yang melakukan persundalan. Nah, tapi itu adalah menggambarkan Yerusalem yang menyembah berhala-berhala. Jadi menggantikan seharusnya Tuhan digantikan dengan berhala. Kita juga tahu yang pertama itu melanggar hukum pertama dan hukum kedua ya. Di Keluaran 20 ayat 3, juga di ayat 4 dan 5. Yang pertama adalah jangan ada Allah lain di antara jangan ada Allah lain. Hukum yang pertama. Hukum yang kedua, jangan membuat patung yang menyerupai apapun dan jangan tunduk menyembahnya. Itu yang kedua. Poin yang kedua, tidak ada yang dapat menggambarkan Allah. Itu kita bisa baca di Ulangan 4 ayat 15-19. Itu ceritanya bagaimana bangsa Israel diberitahu, Musa menasihati bangsa Israel bahwa kamu saat itu belum melihat muka Allah kan di Gunung Horeb, makanya jangan sampai kamu menggambarkan Allah dengan cara apapun. Ini maksudnya merujuk pada saat itu bangsa Israel membangun lembu dari emas. Nah, dan dibilang janganlah kamu mencoba menggambarkan Allah, karena tidak ada yang bisa menggambarkan Allah. Itu kita juga bisa lihat di Yesaya 42 ayat 8. Dikatakan, aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nah, kenapa ini sampai ditulis? Karena pada saat itu, zaman mereka menyembah berhala, mereka sebenarnya mengira bahwa mereka sedang menyembah satu dewa yang termanifestasi dalam satu benda, yaitu patung, seperti itu. Tapi di Yesaya 42 ayat 8 dibilang, aku tidak pernah memberikan kemuliaanku kepada patung, begitu. Jadi itu tidak ada yang bisa menggambarkan Allah secara fisik ya ini. Kemudian yang ketiga, menggantikan dan menyangkal hadiratnya. Jadi dengan kita sebenarnya mempunyai
berhala itu artinya menggantikan dan menyangkal hadirat Tuhan itu sendiri. Nah, yang penting sekarang adalah dikatakan bahwa ada berhala kita sampai sekarang ini. Bahkan di zaman kita sekarang, mungkin saat kita sekarang ini juga ada, bukan di pelosok-pelosok gitu. Ada berhala yang sekarang. Nah, ini saya mau membacakan satu kutipan dari Ellen G. White Comments, SDA Bible Commentary, jilid 2, bisa dibaca. Banyak orang yang disebut Kristen melayani ilah lain selain Tuhan. Pencipta kita menuntut pengabdian yang tertinggi sebagai bentuk kesetiaan kita. Apapun yang dapat mengurangi kasih kita kepada Tuhan atau mengganggu pelayanan kita kepadanya menjadi berhala. Jadi, di sini didefinisikan apa itu berhala. Sebenarnya berhala itu adalah semua hal, apapun itu, yang kita anggap lebih dari Allah, yang mengganggu pelayanan kita, yang menggantikan posisi kasih tertinggi di dalam diri kita, yang mana seharusnya itu menjadi punya Allah, tapi kita gantikan dengan yang lain. Nah, kita tahu, sekarang kita mau gali sedikit lagi ya, apa yang dimaksudkan berhala yang sekarang. Salah satunya adalah, kalau zaman kuno, mereka itu menyembah berhala, melakukan penyembahan berhala, salah satu atraksi yang paling menarik mereka adalah, karena mereka mempercayai itu dengan penyembahan berhala, selain cara penyembahannya sangat menarik, yang kedua adalah itu memberikan mereka kesuburan juga kemakmuran. Jadi intinya adalah seperti help yourself kind of religion, dimana kalau mau ya udah ambil aja. Jadi seperti karena aku mau kaya, ya udah berarti melakukan penyembahan seperti ini, seperti itu. Agama yang penyembahan berhala seperti itu. Jadi intinya adalah mendapatkan kesuburan dan kemakmuran. Bukankah itu sebenarnya satu pengajaran yang sangat familiar, yang sampai sekarang itu juga masih ada juga sebenarnya ya. Bagaimana pekabaran-pekabaran, bahkan dalam gereja kalau kita ketahui, banyak yang memberitakan tentang intinya adalah karena ingin kemakmuran dan kesejahteraan, makanya ke gereja. Jadi itu hal yang seperti yang mirip-mirip gitu. Dan inilah yang dibilang salah satunya berhala pada zaman ini, penyembahan berhala saat ini. Kalau kita boleh bicara secara langsung, bisa dibilang ini Injil kemakmuran. Nah, kenapa ini penting? Kenapa Sekolah Sahabat membawa kita untuk belajar tentang ini, selain daripada tertulis di Alkitab? Karena kita juga tahu bahwa di akhir nanti, kita pasti akan menyembah sesuatu. Dalam Wahyu 13 ayat 14 kita diberikan pilihan, yaitu 13 itu adalah dua kekuasaan dunia yang sama aja dari satu kubu, yaitu iblis, atau kita menjadi pengikut anak domba di Wahyu 14. Nah, tadi juga sempat dibahas kan oleh Bang Ferry tentang meratakan jalan, luruskan jalan. Kita lihat di Maleakhi 4, itu dikatakan bahwa akan ada Elia yang meluruskan, sebelum hari Tuhan akan ada Elia. Nah, kita juga tahu bahwa Yohanes Pembaptis dibilang memiliki roh Elia. Nah, Yohanes Pembaptis sama seperti Yohanes Pembaptis yang membukakan jalan pertama kali untuk Yesus datang pertama kali. Nanti di hari Tuhan yang kedua kalinya akan ada orang yang meluruskan jalan itu lagi. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri suatu saat nanti di akhirnya kita akan mengetahui bahwa kita pasti menyembah sesuatu. Kita tidak bisa tidak menyembah sesuatu, karena bahkan kita saat ini sekarang itu kita menyembah sesuatu ya. Jadi ini menjadi sangat penting mengapa kita harus mengetahui penyembahan berhala, karena jangan sampai secara tidak sadar kita menyembah berhala. Mungkin seperti itu untuk hari Kamis. Ya, rahmat dan kuasa menjadi satu untuk keselamatan kita, dan kita diajak untuk berhati-hati terhadap hal yang mengurangi kasih Tuhan dan mengganggu pelayanan kita kepada Tuhan, karena itu menjadi berhala. Oke, Sherin, ada pertanyaan di hari Rabu dan hari Kamis. Dengan merenungkan Yesaya pasal 40 ayat 12 sampai 31 dalam hati kita, kira-kira bagaimana
seseorang dapat disembuhkan dari kesombongan dan keangkuhan. Kemudian yang kedua, tadi Sherin sebenarnya sudah jelaskan apa kira-kira berhala yang dihadapi gereja saat ini ya. Nah, kira-kira mungkin lebih ke bagaimana cara kita menghindari berhala-berhala ini. Silakan Sherin. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, dengan merenungkan Yesaya 40 sampai ayat 12 sampai 31, kita mendapatkan, kalau saya boleh katakan secara singkat, yang pertama itu adalah Yesaya 40 ayat 12. Baik, yang pertama kita mendapatkan bahwa Allah adalah pencipta segala dunia. Yang kedua, Allah bukanlah seperti Allah yang lain. Allah satu-satunya Allah. Yang ketiga, Allah yang begitu agung dan sangat jauh kemuliaannya daripada manusia, memberikan kekuatannya kepada orang-orang yang lemah. Jadi sebenarnya ini mengkonfirmasi bahwa Allah adalah absolut, yang agung, sangat berkuasa di dunia ini, dan yang kedua, kita adalah manusia yang lemah. Jadi sangat jelas bagaimana kita bisa disembuhkan dari kesombongan dan keangkuhan, karena dengan merenungkan ini benar-benar mengamininya dalam kehidupan kita, kita akan sadar bahwa betapa baiknya Tuhan yang memiliki segala dunia ini boleh memberikan pengasihan kepada kita yang masih memiliki banyak keraguan. Sebenarnya kita semua mengetahui kelemahan kita mengetahui deep down kalau misalnya kita ini tidak sempurna. Nah, dan bagaimana Tuhan yang begitu sempurna ini mengasihi kita. Semuanya bisa kita pelajari dalam Yesaya 40 ini, dari ayat 12 hingga 31. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah dibahas apa penyembahan berhala itu yang sudah masuk ke gereja, dan caranya menghindarinya. Menurut saya, satu-satunya alasan kenapa kita mau mengikuti penyembahan tertentu, ya karena kita menginginkan sesuatu. Maksudnya, ketika orang mulai untuk melakukan penyembahan berhala, seperti yang di sini kan dibilang, adalah untuk menginginkan kemakmuran, ketenaran, ya semua kesuburan itu. Satu-satunya cara adalah kita untuk menginginkan Tuhan lebih daripada yang lainnya. Dan mungkin itu sangat susah, karena bagaimana caranya kita mengatur apa yang kita inginkan? Karena dibilang juga di Alkitab, segala keinginan kita adalah jahat. Nah, dalam hati kita adalah licik. Namun, juga dikatakan bahwa hanya dengan keinginan, Tuhan itu bisa mengganti hati kita. Jadi, mungkin step yang paling praktikal yang bisa dilakukan agar terhindar dari segala penyembahan adalah menyerahkan keinginan kita kepada Tuhan. Meminta Tuhan memberikan kita hati yang baru, akhirnya kita akan lebih mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita memiliki penyembahan yang baik, kita akan terhindar dari segala penyembahan-penyembahan yang lain. Mungkin itu yang bisa aku jawab, Bang. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Sherin atas pembahasannya. Untuk itu saya minta Bang Bill, kira-kira kesimpulan apa yang kita bisa tarik sepanjang pekan ini? Silakan. Oke, ini ada satu kutipan dari Pena Inspirasi Alfa dan Omega jilid 3 halaman 255, ada di buku Sekolah Sahabat kita juga. Di sini digambarkan bahwa setan itu berusaha untuk memutarbalikkan pengertian kita terhadap Tuhan, ya. Sama seperti zaman Yesaya, dan saya percaya juga sampai saat ini. Ya, dan kita sudah belajar tadi, Tuhan sudah kasih pengharapan, tapi masih ada berhala-berhala yang kita pegang sendiri. Dan juga di sini ada satu kalimat yang saya highlight, hukum kasih oleh mana surga memerintah telah disalahartikan oleh penipu itu, ahli menipu, ya, yaitu setan. Yaitu katanya Tuhan itu tidak kasih, dan seolah-olah Tuhan itu memata-matai kita, ayo kapan berdosa, ya. Dan itu adalah salah satu tipuan yang setan hendak lakukan. Sedangkan di pelajaran ini malahan kita belajar yang luar biasa, bahwa sebelum hukuman itu dirasakan karena pilihan mereka sendiri, tapi Tuhan bahkan sudah memberikan janji kelepasan, ya, hiburkanlah umatku.
Dan di sini kita belajar bahwa melalui Yesaya Allah membawa penghiburan kepada mereka yang menderita. Masa kesukaran telah berakhir dan Allah telah kembali kepada mereka. Gantinya merasa tawar hati dan bingung, mereka dapat yakin bahwa Allah dapat menggunakan kuasanya sangat kreatif untuk menyelamatkan mereka. Jadi di sini kata kuncinya adalah yakin ya. Daripada tawar hati dan bingung, mereka harus yakin. Walaupun tampaknya mustahil, tapi harus yakin bahwa janji itu sudah ada. Dan kalau saya boleh baca dari buku renungan pagi kita ya, beberapa bulan yang lalu, mungkin tahun yang lalu juga dikatakan bahwa kita tidak perlu khawatir akan masa depan apabila kita lupa akan pimpinan Tuhan di masa lalu. Dan itu saya rasa sangat cocok sekali untuk pelajaran ini ya. Walaupun janji itu mungkin belum terlihat implementasinya di saat ini, di 2 bulan ke depan, di tahun depan, tapi kita percaya perlindungan Tuhan bagi kita dalam segala aspek kehidupan kita akan selalu ada. Mungkin seperti itu, Semi. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Bang Bilsam atas kesimpulannya. Dan untuk itu kita akan aplikasi seperti biasa. Banyak sekali aplikasi yang kita bisa ambil. Tapi saya minta seperti biasa satu persatu. Dimulai dari saya mengambil dari pelajaran Bang Ferry tadi bahwa saya mau menjadi penginjil atau pengabar damai bagi orang-orang dengan talenta-talenta yang saya miliki. Bang Bil, silahkan. Kalau saya, aplikasi bagi saya ingin percaya walaupun belum terlihat hasilnya. Oke. Bang Ferry, silahkan. Kalau saya ingin mengizinkan Tuhan ya untuk meratakan segala jalan, atau segala jalan yang bergelombang-gelombangnya di dalam kehidupan saya, gitu ya. Karena ya hanya Dialah yang bisa meratakannya supaya kerajaan Allah itu bisa saya terima gitu. Oke, Sherin, silakan. Kalau saya hampir sama dengan Kabil, saya akan mulai percaya dalam keadaan apapun hidupku sekarang atau nantinya, bahkan bahwa Tuhan itu baik dan pasti akan ada berkat di ujung jalannya. Amin, puji Tuhan. Kiranya pelajaran ini menjadi berkat buat kita. Dan saya meminta kesediaan Bang Ferry untuk menutup kita dalam doa. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada hari ini bahwa Tuhan telah menyingkapkan kepada kami siapa Engkau melalui buku Yesaya ini, Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang akan meratakan segala jalan-jalan Tuhan, supaya Engkau hadir di dalam hidup kami, dalam hati dan pikiran kami. Kami bersyukur dan kami ingin menerima kehadiran dalam hidup kami, karena kehadiran itu penting dalam hidup kami, karena itu akan menyelesaikan setiap masalah dalam hidup kami, akan menghibur kami Tuhan ketika kami dalam banyak masalah, banyak tekanan. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk pemirsa di rumah pada saat ini. Kiranya Engkau memberkahi. Biarlah mereka juga merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Demikianlah diskusi pelajaran sekolah sahabat kita kali ini, dan jangan lupa teman-teman di like, di share, dan di subscribe tentunya, sehingga lebih banyak berkat-berkat Tuhan yang akan kita dapatkan di pelajaran-pelajaran berikutnya. Terima kasih dan kiranya Tuhan memberkati kita semua.